Agnes Valentine Channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agnes Valentine Iskandar dari kelas akuntansi pagi semester 2. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah hukum pajak. Soal yang pertama adalah sebutkan dan jelaskan besaran tarif progresif. Tarif pajak progresif ini dipecah menjadi 3, yaitu tarif progresif ke progresif. Tarif progresif ke progresif adalah jenis tarif progresif yang kenaikan persentasenya semakin besar atau persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia, tarif pajak progresif ini diberlakukan untuk PPh-WP individu pribadi, yakni yang pertama penghasilan kena pajak atau gaji sampai 50 juta, tarif pajaknya 5%. Yang kedua, penghasilan kena pajak lebih dari 50 juta sampai 250 juta, tarif pajaknya 15%. Yang ketiga, penghasilan kena pajak lebih dari 250 juta sampai 500 juta, tarif pajaknya 25%. Yang keempat, penghasilan kena pajak di atas 500 juta, tarif pajaknya 30%. Yang kelima, tarif pajak progresif tetap. Tarif progresif tetap adalah jenis tarif progresif yang kenaikan persentasenya tetap. Yang ketiga, tarif progresif ke degresif. Tarif progresif ke degresif adalah jenis tarif progresif yang kenaikan persentasenya semakin menurun atau degresif. Baik, saya akan menjawab nomor 2. Sebutkan dan jelaskan tarif PTKP terbaru. Besar PTKP terbaru atau PTKP PPh21, besar PTKP setiap tahunnya dapat berubah-ubah tergantung dari kebijakan yang dibuat pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh. Lalu, berapa besar PTKP terbaru kali ini? Seperti diketahui, hingga sekarang ini besar PTKP yang digunakan masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK 010/2016. Dengan demikian, tarif PTKP terbaru yang berlaku saat ini masih berdasarkan PMK tersebut, yakni PTKP terbaru WP orang pribadi adalah 54 juta, PTKP terbaru bagi WP yang kawin mendapat tambahan sebesar 45 juta, tambahan PTKP terbaru untuk seorang istri yang penghasilannya secara pajak digabung dengan penghasilan suami adalah 54 juta. Tambahan PTKP terbaru untuk tanggungan dengan besaran untuk setiap anggota keluarga, sedarah, dan keluarga semenda yang berada dalam garis keturunan lurus serta anak angkat adalah sebesar 45 juta. Ketentuan jumlah tanggungan adalah maksimal 3 orang setiap WP, di mana yang dimaksud dengan keluarga sedarah ialah orang tua kandung, saudara kandung, dan anak. Dan yang dimaksud keluarga semenda ialah mertua, anak tiri, serta ipar. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3. Sebutkan dan jelaskan dalam bentuk tabel batas akhir pembayaran pelaporan PPh. Silahkan disimak tabel berikut. Silahkan dibaca dengan seksama jenis pajaknya, batas pembayaran paling lambat, dan batas pelaporannya. Adapun ketentuan terkait SPT masa PPh pasal 25. Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT masa PPh pasal 25 adalah WPOP yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas,
WPOP yang dalam 1 tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PAP. Kepada WP ini juga dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT tahunan. Yang kedua, wajib pajak yang melakukan pembayaran PPh pasal 25 melalui bank persepsi atau kantor pos persepsi dengan sistem pembayaran secara online dan surat setoran pajak SSP-nya telah mendapatkan validasi dengan nomor transaksi pembayaran negara atau NTPN, maka SPT masa PPh pasal 25 dianggap telah disampaikan ke KPP sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Sebutkan denda atas keterlambatan pelaporan SPT massal dan SPT tahunan orang pribadi dan badan. Sanksi denda terlambat bayar, pembetulan, dan telat lapor SPT. Dalam UU KUP, ada sanksi berupa denda akan dikenakan pada WP yang tidak membayar ataupun terlambat membayar pajak, maupun tidak membayar kekurangan pajak. Begitu juga dalam pelaporan SPT pajak, terkadang butuh dilakukan pembetulan dan lainnya. Pembetulan ini tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan sanksi denda jika pada ditemukan ketidaksesuaian setelah dilakukan pemeriksaan oleh DJP. Bagaimana dengan sanksi denda terlambat menyampaikan SPT? Dalam pasal 7 UU KUP, jika SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau hingga batas waktu perpanjangan, akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 500.000 untuk SPT masa PPN, 100.000 untuk SPT masa lainnya, 1 juta untuk SPT tahunan PPh WP badan, dan 100.000 untuk SPT tahunan WP orang pribadi. Namun dalam undang-undang terbaru pada Omnibus Law UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan, besar pengenaan sanksi dalam UU KUP ini telah diubah dengan sistem yang didasarkan pada suku bunga acuan. Selanjutnya, saya akan menjawab soal bagian D, soal argumentasi untuk menguji nalar dan daya kritis. Apakah Anda sependapat dengan kebijakan pemerintah berkaitan dengan insentif pajak di masa pandemi COVID-19? Berikan argumentasi yang disertai dasar hukum yang relevan. Menurut pendapat saya, ya sependapat, karena insentif pajak adalah suatu langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menghadapi perlambatan ekonomi yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Yang diketahui, pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 memberikan dampak dan tekanan besar bagi dunia, terutama dapat dan tekanan besar pada sektor ekonomi dan kesehatan. Dalam hal ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan beberapa peraturan yang mengatur soal perpajakan wajib pajak di Indonesia. Wajib pajak tentu harus selalu up to date dengan berbagai perubahan regulasi perpajakan. Konsultan pajak BSD adalah partner tepat untuk melakukan konsultasi mengenai masalah perpajakan. Dan selain itu, Menteri Keuangan memiliki kuasa untuk memberikan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK 04/2020 tentang pemberian fasilitas kepabeanan dan atau cukai serta perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 COVID-19 dan perubahannya. Salah satu contohnya ada di pasal 2 ayat 1 tentang bebasnya bea masuk atau cukai. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, ucap, atau omongan. Terima kasih dan sampai jumpa.